memang pemain-pemain dulu tuh mempunyai jiwa yang serba kurang. Iya. Terutama latihan. Selalu ingin maju. Selalu kita harus ada ekstra. Nah, ini Ekstra penting latihan. sekali untuk para milenial ini. Cara untuk Jatuh. menghindari kita jatuh, Cedera. cara untuk kuda-kudanya, kita kuda-kudanya semua lebih kuat, dipersiapkan. Dipersiapkan. Itu memang latihan judo tuh fisiknya luar biasa. Iya, fisik. Kalau sliding itu kita mempergunakan celana jean Latihannya. khusus itu ada. Itu zamannya Vancouver itu. Kadang-kadang dikasih air dulu, Siram lagi. disiram dulu Biar supaya licin. Nah, Jadi semua tahu, semua dengar. selain ada Akan- bonus, Selain ada bonus, ada target itu ya. ya ada targetnya dari Pak Wenas sendiri. Ya. Berupa apa di targetnya? Ya target itu ada berupa emas, ya emas lantaan itu pernah saya yang pegang itu. Sekarang kalau kalian sudah berprestasi di bidang sepak bola, itu akan kalian dikejar sama orang-orang yang berduit nih terutama. Iya. Ya, dimanapun kalian lari pasti dicari. Iya. Halo, Wayan Diana. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Keluarga sehat. Keluarga sehat semua. Iya. Jadi sekarang ini tinggal di Surabaya ya? Surabaya. Sama keluarga ya? Sama keluarga ya. Cucu berapa cucu? Cucunya 4, Anak? anak 2. Oh, anak 2, cucu 4 ya. Waduh, alhamdulillah Iya. Pak Wayan ini dalam kondisi sehat. Iya. Saya datangi ke rumahnya tadi juga ini ketemu di tempat ini. Jadi kami mau istilahnya memberikan sesuatu terhadap para pemain-pemain muda, para milenial dan para pemirsa yang kami ajak kali ini untuk ketemu sama Wayan Diana. Jadi namanya Wayan Diana ini saya panggil Bli aja ya, Ya, kakak. Jadi boleh, artinya boleh. kakak. Ya. Bli Wayan ini adalah mantan pemain Persibaya, Niak Mitra, dan tim nasional Indonesia. Berasal dari kota Denpasar, Bali ya, Denpasar, Bali. Jadi sekarang menetap di Surabaya sampai hari pensiun begini, dia tetap di Surabaya karena dekat dengan keluarga. Ya. Jadi saya perlu Pak Bli Wayan beritahu bahwa Bli Wayan bahwa saat ini saya akan memberitahukan bahwa ini perlu pengalaman, ilmu dan pengalaman yang begitu banyak dari Bli Wayan ini bisa saya sampaikan ke para milenial termasuk para pemirsa bahwa Pak Wayan ini, Bli Wayan ini adalah mantan pemain yang betul-betul disegani, ditakuti lawan. Di Persibaya maupun di Niak Mitra dan tim nasional itu adalah sebagai palang pintu di posisi double stopper atau di libero juga pernah. Jadi saya minta para milenial atau para pemirsa adalah bisa memahami bahwa Pak Wayan ini betul-betul merupakan pemain yang legendaris yang berasal dari Denpasar, Bali dan sekarang menetap di Surabaya. Jadi saya kira itu akan saya sampaikan bahwa Pak Wayan ini akan menyampaikan hal yang perlu dicontoh oleh para pemain-pemain muda yang generasi penerus, bahwa Pak Wayan ini dulunya sebagai kapten baik di Persibaya maupun di Niak Mitra bahkan di nasional. Jadi Pak Wayan ini bukan hanya sebagai kapten tapi benar-benar bisa membawai atau istilahnya punya pembawaan yang tenang, yang dingin, yang istilahnya berkarisma, punya karakter yang baik, disiplin, dan bisa memberi contoh-contoh terhadap para pemain yang lainnya. Jadi kesannya para pemain itu merasa segan dan merasa hormat terhadap Pak Wayan ini atau Bli Wayan ini selama karirnya di sepak bola, baik itu di Persibaya maupun di
Niak Mitra, bahkan di di tim nasional. Jadi Pak Wayan ini atau Beli Wayan ini adalah istilahnya pemain yang benar-benar luar biasa. Ya, jadi nanti akan diceritakan bahwa selama ini sebagai istilahnya palang pintu tim Persibaya Niak Mitra maupun tim nasional adalah sebagai stopper yang bisa menghalangi atau membela tim itu dengan penuh tanggung jawab, dengan disiplin, dengan kerja keras. Akhirnya bahkan gawang dari pertahanan tim Niak Mitra Persib maupun yang lainnya itu tidak sampai kebobolan. Jadi karena kelebihan daripada Pak Wayan Diana ini atau Beli Wayan ini. Saya kira begitu yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari Pak Wayan bisa disampaikan bagaimana awal mulanya datang ke kota Surabaya. Ya, terima kasih Mas Joko. Ya, jadi awalnya saya memang berasal dari Denpasar, dari Bali lah. Ya, jadi di sana saya sempat bergabung dengan Perseden pertama. Ya, kalau klubnya di sana, klub amatirnya itu namanya Persaba. Oh, Persaba, ya. Persaba itu perkumpulan orang-orang Arab Di sana. daerah Jalan Sulawesi. Di Bali itu ada orang-orang Arab yang membentuk suatu perkumpulan sepak bola. Ya, termasuk ini Yopi almarhum. Iya, iya. Terus Abdul Qadir. Abdul Qadir, ya, juga itu di sana legendaris dulu, itu ya. dari Bali. Ya, itulah awalnya. Setelah itu saya bergabung dengan Perseden, sehingga setelah itu saya diminta oleh Bupati dari Blitar. Iya, ya. Blitar, Bupati Blitar. Ya, untuk ikut bergabung di sana. Blitar Putra waktu itu. Blitar Putra, terkenal waktu itu ya. Ya. Iya, ya. Prestasinya bagus itu. Akhirnya saya bergabung lah di sana selama 3 tahun. Oh, 3 tahun 3 tahun. Blitar. Di Blitar. Ya. Setelah di sana, Bupati Blitarnya itu meninggal. Oh, gitu. Meninggal sehingga klubnya Blitar Putra sepertinya tidak ada yang ngurusi lagi. Iya, iya, iya. Ya, jadi saya lihat usia masih muda, jadi saya terpaksa mencari celah, cari celah ke Surabaya itu. Jadi pindah ke Surabaya. Nah, ke Asyabab dulu. Oh, ke Asyabab. Sama Pak Bang Barmen. Ya, Pak Barmen almarhum Pak Barmen. Ya, itulah. Saya bergabung di sana, ya ketemu lagi teman-teman lama di sana seperti Abdul Qadir. Oh iya, Abdul Qadir. Subodro, Rusdi, almarhum itu. Mas Rusdi Pahalwan, ya. almarhum. Ya. Jadi di sana kita bergabung lah dengan pemain-pemain yang sudah punya nama semua. Iya, pengalaman. Jadi saya waktu itu masih boleh dikatakan pemain dari desa lah ya. Iya. Jadi saya pingin sekali menjadi pemain seperti mereka itu. Gimana caranya? Saya sering komunikasi sama beliau-beliau itu. Ya, saya tampung aja. Saya minta pengalamannya seperti apa. Kalau Kader tuh sering ketemu. Kalau dia pas pulang ke Bali, saya sering ketemu. Setelah di situ kita bergabung di Asyabab, dipanggil oleh Persibaya lagi. Oh, gitu. Masuk Persibaya pertama kali. Persibaya. Dari ya. Asyabab, klub Asyabab Surabaya. Ya. Asyabab tuh boleh dikatakan klub di Surabaya dulu yang boleh dikatakan ya punya nama lah. Iya, prestasinya bagus di tingkat nasional pun bagus juga, ya klub Asyabab itu. Ya. Pemainnya banyak pemain nasional. Iya, pemain nasional berada di sana semua lah. Ya, sehingga saya bergabung di sana. Persibaya. Ya, Persibaya dulunya. Terus perjalanan di Persibaya bagaimana itu seterusnya? Perjalanan Persibaya waktu itu memang kita menjuarai berapa kali di sana. Waktu itu kan masih amatir ya. Iya, perserikatan. Perserikatan ya. Juara nasional. Juara nasional di Jakarta. Iya. Nah, setelah itu muncul lah ini Galatama itu. Iya, terus bergabung ke Niak Mitra. Namanya Niak Mitra. Iya. Nah, Niak Mitra juga seperti di Persebaya juga ada tim pemantaunya, sehingga saya diambil juga. Saya bertiga waktu itu sama Purwono, sama penjaga gawang itu, Hamid ya, Asnan ya itu. Kita bertiga. Iya. Memang ya waktu itu mungkin
masih seleksi ya. Ya kita ikut aja seleksi. Banyak sekali pemain-pemain yang ikut seleksi. Ya terus setelah dari Asabab ke Persibaya lalu ke Niak Mitra, terus ketemunya istri sebelum sebelum masuk klub apa sesudah masuk klub? Sesudah masuk klub. Niak Mitra. Ya. Di Asabab. Oh, di Asabab ketemunya itu. Di Asabab. Oh, jadi ketemunya di Asabab. Ya, di Persebaya lah. Iya, sudah kenal gitu, sudah kenal lama lah. Saya waktu di Blitar itu juga sudah kenal istri. Jadi terus akhirnya menetap di Surabaya. Menetap di Surabaya. Hingga sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi masa pensiun ini hingga di Surabaya. Ya. Nah, terus gini, Beliwayan, bahwa ini kan kita ini bicara tentang pembinaan di Surabaya. Dari beli dulu yang di daerah di Denpasar Bali, dari klub Persahabat tadi yang disebutkan tadi, terus harus ke Asabab Surabaya karena kumpul dengan pemain-pemain nasional di situ, akhirnya prestasinya meningkat. Ya. Beliwayan ini akhirnya terpanggil ke Persibaya sampai ke Niak Mitra dan nasional. Nah, itu kiat-kiat latihannya bagaimana itu? Kalau masalah latihan, kita memang pemain-pemain dulu ya. Iya. Ini yang saya ketahui, memang pemain-pemain dulu tuh mempunyai jiwa yang serba kurang. Iya. Terutama latihan. Selalu ingin maju. Selalu kita harus ada ekstra. Nah, ekstra ini latihan. penting sekali untuk para milenial ini. Iya kan? Iya, betul. Anak-anak generasi penerus ini kan. Itu harus ada ekstra. Ekstra latihan. Nah, kekurangan saya tuh apa dalam permainan atau latihan? Itu yang saya tambah. Iya, ditambah terus ya. Tambah. Salah satu contoh, Pak Beliwayan ini kan sebagai pemain belakang. Ya. Saya lihat yang bertindak garang, tanpa kompromi, dingin, tenang, berkarisma. Nah, itu bagaimana itu bisa disalurkan atau istilahnya diinformasikan ke para milenial ini, para pemain muda ini? Ya, itu sebenarnya kita melihat dari situasi. Iya. Situasi daripada lawan kita. Iya. Kalau lawan kita kelihatannya agak kenceng, maksudnya keras, ya kita harus imbangi. Harus diimbangi. Ya, kita ngalah. Iya. Kita tidak boleh ngalah pemain belakang itu. Iya. Kita harus menang. Ini kunci nih. Kita harus kiat-kiat menang. yang luar biasa dari Beliwayan ini. Luar biasa ini sebagai kapten, sebagai pemain libero yang tangguh ini. Ya, yang ini garang lah istilahnya. Iya. Terkenal garang dulu ya, sosok yang garang. Pengalaman saya itu memang iya. Pertama semua Galatama dulu tuh pemain-pemain depan itu boleh dikatakan selalu berlatih ekstra. Harus ekstra, ada ekstra. Jadi kita di Niak dulu memang latihannya lengkap sekali. Iya, lengkap sekali. Apa yang tidak ada? Iya. Ada semua. Semi profesional yang luar biasa. Peralatannya, sarannya dan prasarannya lengkap. Lengkap semua. Jadi prestasinya tinggal menunggu kan begitu. Bisa menunggu. Apalagi materinya menunjang. Ya. Iya, betul. Iya. Jadi latihannya tuh bukan di lapangan aja. Iya. Jadi di luar lapangan tuh ada latihan. Iya, seperti bela diri. Iya. Contoh. Salah satu contoh. Ya itu. Coba diceritakan. Pak Wayan ini pernah statement kalau nggak salah di salah satu channel bahwa Niak Mitra ini menang lawan Arsenal. Salah satu kelebihan Niak Mitra adalah berlatih judo. Coba dijelaskan Pak Wayan. Ya, memang kita tuh pemain-pemain Niak dulu tuh memang dipersiapkan untuk kompetisi pertama. Ya, kompetisi. Ada tim-tim dari luar pasti akan kita hadapi di Surabaya. Baik di luar kandang juga. Di luar kandang pun. Apalagi kayak di Medan, di Makassar. Ya. Yang ciri khasnya kan keras. Keras. Ya. Nah, kita harus berani. Jadi kita tidak boleh nyali itu. lembek. Harus punya nyali itu, ya kan? Betul. Iya. Jadi kita sudah mempersiapkan sedini mungkin. Baik secara individu maupun tim ya. Tim itu sudah siap semua. Jadi segala macam latihan kita sudah diajari semua sama pelatih-pelatih. Makanya tuh saya lihat seperti latihan judo yang informasinya atau yang kita pernah jalani bahwa kenapa kok harus judo? Pernah pada saat kita main di Jakarta yang mewakili Indonesia dalam Anniversary Cup. Tim hijau nggak salah ya diwakili oleh Niak Mitra, yang tim merah diwakili oleh tim nasional yang terpilih yang seleksi waktu itu.
di situ pada saat di Jakarta itu kita pernah kalah 7-2, ingat? Lawan Korea Selatan. 7-2, akhirnya almarhum Pak Wenas sama Pak Basri kan memikir apa ini kok sampai kalah banyak, iya kan? Akhirnya dipelajari, ditelusuri, ternyata di Korea Selatan itu bela dirinya adalah mayoritas adalah yang digunakan itu adalah taekwondo. Taekwondo ya. Nah, akhirnya Pak Wenas, ayo kita nanti istilahnya belajar atau istilahnya mempelajari bagaimana kita harus ada bela diri untuk memperkuat, untuk menambah kepercayaan diri. Kan begitu ya? Iya, iya. Nah itu bagaimana? Tidak ada unsur memukul, menghindari jatuh, menghindari patah tulang, patah leher, itu bagaimana Pak Wayan? Ya memang Wayan. kita dilatih judo itu untuk menjaga diri ya, bukan untuk berkelahi di lapangan sama lawan itu enggak. Tidak ada unsur memukul. Enggak ada. Jadi kita untuk latihan koprol apa ya, itu. cara untuk Jatuh. menghindari kita jatuh, Cedera. cara untuk kuda-kudanya kita semua dipersiapkan. Ya, dipersiapkan gitu. Itu memang latihan judo itu fisiknya luar biasa. Iya, fisik. Luar biasa. Warming up-nya aja itu. Waduh. Warm up-nya itu kira-kira 1 jam ya. Ada. Iya. Baru jadi. pelatihnya kita waktu itu nggak main-main. Iya, iya. Ferry Panto kan. Iya, Pak Ferry Panto itu. Ya itu. Itu waktu itu melatih bela diri judo nasional, putra-putranya juga Ikut, melatih juga, ya, ikut. Pernah melatih. prestasi juga nasional Iya, itu nasional putra-putranya semua, tuh. Ya, iya. jadi begitu. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan, persiapan yang harus disiapkan oleh para pemain, baik fisik maupun dalam arti secara tim begitu juga. Iya, iya. Ya. Nah, terus mungkin untuk para pemain muda ini supaya dia tidak lepas cepat puas berlatih atau bagaimana, mungkin ada saran-saran atau imbauan atau tips khusus bagi mereka ini, gimana Pak? Ya kalau dari saya untuk pemain-pemain muda yang akan datang sekarang ya, cobalah jadi persiapkan diri kalian masing-masing ya, jangan mengandalkan atau menunggu dari pelatih kalian. Jadi kalian harus mempunyai ekstra individu sendirilah. Jadi menambah latihannya, apa sekiranya kurang kalian latih. Jangan nunggu pelatih atau coach kalian di lapangan cuma 1 jam selesai. Tidak cukup itu. Pagi dan sore, mungkin pagi 1 jam atau 1 jam lebih, sore 1 jam, kurang cukup. Kurang itu. Jadi harus menambah. Saya dulu sampai 5 kali loh latihan. Anak-anak kan hampir itu ya. Pagi, siang, sore, malam itu kadang-kadang subuh latihan. Berlatih. Ya kan, tapi benar kan itu Pak Wayan. Hasilnya memang luar biasa. Iya, hasilnya luar biasa itu. Jadi untuk mengganti posisi di posisi yang istilahnya pemain inti itu sangat sulit itu. Itu bagaimana itu? Istilahnya persaingan yang ketat bagaimana tuh untuk pemain cadangan yang mau mengganti posisi pemain inti itu? Ya coba memang diceritakan. Pemain dulu di Niak ini ya, di Niak itu memang sulit ya untuk mengganti satu posisi aja susah. Iya. Itu kebanyakan dari kita tuh apa namanya, kalau sudah inti kebetulan bagus ya sudah, tidak bakalan diganti. Itu kalau tidak cedera, atau kartu sakit merah, mungkin kena kartu, baru diganti. iya, kartu kuning 2 kali ya, atau kartu merah, nah, itu baru bisa diganti. Kalau masih seger bugar tidak mungkin. Bisa duduk nonton terus. Itu Niat itu seperti itu. Iya. Tapi melihat juga situasi daripada lawan waktu itu ya. Iya. Kalau lawannya kita kira-kira jauh di bawah kita kekuatannya, baru lane keduanya dimainkan berapa orang, sisipi lah. Nah, terus gini, Beliwayan dulu kan punya kelebihan, headingnya bagus, tidak pernah kalah dalam duel di udara. Dan slidingnya juga bagus, seperti yang dikatakan tadi. Kalau lawan main keras ya kita harus keras. Kita tidak boleh lembek, kita harus punya nyali. Kelebihan yang heading itu bagaimana cara latihannya supaya begitu, terus slidingnya yang begitu istilahnya benar-benar tacklingnya tuh yang tepat dan jitu gitu cara mengambil bola itu. Bagaimana menurut? Ya ini pertama saya masalah heading. Masalah heading itu memang kita disiapkan, memang dulu ada tiang ya. Iya. Seperti tiang bendera lah, itu kanan kiri itu ada talinya. Iya.
dan ada bola semua. Iya, iya. Itu bisa disetel, bisa dinaikkan, Oh, bisa diturunkan. bisa diturunkan. Jadi sesuai dengan tinggi atau kemampuan kita, loncat jumpingnya. Iya, jumpingnya. Kalau kita kira-kira kurang tinggi, naikkan lagi. Dinaikkan. Wow. Ya itulah. Jadi ini bagus ini. timingnya. Ini tips yang bagus nih bagus. dari Beliwayan ini. Luar biasa nih Beliwayan ini. Terus memang, kalau sliding bagaimana itu? Kalau sliding itu kita mempergunakan celana jean. Latihannya. Khusus itu ada. Itu zamannya Vancouver itu. Itu kalau lapangan keras disiram khusus dulu. Jean, celana khusus ya. Khusus ada. Supaya tidak cedera lah. Lecet di tidak sini. lecet gitu. Itu macam-macam. Kadang-kadang dikasih air dulu. Siram lagi. Disiram dulu biar supaya licin. Nah, tekniknya ada. Ada semua. Itu dilatih juga itu. Iya. Jadi anak-anak muda generasi penerus ini harus tahu nih. Harus ini tahu. tips yang bagus dari Pak Wayan sebagai pemain belakang yang tangguh, yang istilahnya yang jangkar yang luar biasa Pak Wayan ini untuk menyelamatkan gawang ya. Iya betul. Lawan Arsenal kita tidak kebobolan, menang 2-0. Peran Pak Wayan juga cukup begitu besar. Pada saat tim Niak Mitra main di Dhaka dengan tim luar negeri Korea Selatan, Cina, Korea Utara semua bisa menghalau, bisa juara di sana. Ini kan berkat jasa Pak Wayan juga salah satunya sebagai kapten tim. Iya kan? Termasuk saya bangga loh sama Pak Wayan ini. Termasuk idola saya. Kalau saya itu pada saat main saya sebagai penyerang di depan, saya nggak mikir lagi walaupun diserang bagaimanapun. Saya tidak takut kebobolan, justru saya punya motivasi untuk cetak gol bersama teman-teman pemain depan lain, itu seperti Samsul Arifin, Fandi Ahmad, atau yang lain-lainnya. Jadi begitulah, ini istilahnya kelebihan dari Pak Wayan ini. Orangnya tenang, kalem, sabar, dan mau komunikasi dengan teman-teman yang lain. Itu ciri khas dari Pak Wayan. Nah, mungkin Pak Wayan ada closing statement, pernyataan yang terakhir barangkali untuk pemain muda yang lainnya, karena ini kita lebih banyak rencananya ini ke pembinaan pemain muda. Coba disampaikan Pak Wayan. Terima kasih. Ya, dari saya cuman menyarankan untuk pemain-pemain muda ke depannya supaya berlatih lebih giat lagi, ya, lebih disiplin. Ya, lebih disiplin. Sebelum pelatih kalian hadir di lapangan tuh kalian harus Datang sudah lebih siap. dulu. Datang lebih dulu. Seperti dulu almarhum Rai Bawo, setengah jam, 1 jam sebelumnya datang ke lapangan dulu. Udah pemanasan dulu dia. 20 putaran, 10 putaran. Ya, jadi disiplin itu yang penting. Kalian harus tanamkan itu. Apalagi sebagai pemain lini tengah ya. Aksi radiusnya harus tinggi, harus besar gitu. Itu salah satu contoh ya. Latihannya begitu itu ya. Iya. Jadi itu Pak Wayan. Jadi saya kira mau pingin prestasi, ya itulah. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas memang. Jadi ini contoh-contoh yang bagus, tip dari Pak Wayan Diana atau Beli Wayan Diana yang luar biasa. Saya kira demikian Pak Beli Wayan Diana. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Atas pengarahan atau masukan-masukan, saran-saran terhadap para pemain muda, para penerus bangsa dan negara ini seperti kita. Mudah-mudahan mereka ini kita doakan bersama agar mereka ini bisa jadi pemain nasional seperti yang pernah kita alami pada saat itu. Banggalah kita membawa nama keluarga, saudara dan keluarga dan saudara dan yang lain-lainnya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terus ini kita ada istilahnya kenang-kenangan dari saya. Tadi topinya udah dipakai. Coba dibuka Pak Wayan. Nah, ini yang punya Pak Wayan. Nah, sekarang asli. Ini ada kaos dari saya buka. Barangkali bisa untuk di rumah. Ini jadi coba sambil berdiri Pak Wayan. Pakai topinya Pak Wayan, tidak pakai. Nah, ini kita hadapkan ke depan. Nah, inilah kenang-kenangan dari saya. Ya, dari saya. Joko Malis. Lihat ke depan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Beli Wayan. Kembali. Ya, saya kira begitu. Terima kasih semuanya yang sempat melihat, para pemirsa, para milenial semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bisa ditambahkan bahwa Pak Wayan Diana ini memang spesial sekali, terutama bagi
para pemain Niak Mitra yang lama, teman-teman saya, karena Pak Wayan ini yang pertama sebagai kapten tim juga bisa menaungi rekan-rekan ini bersama. Memang Pak Wayan ini pendiam, orangnya sabar, tenang, dan memang berkarismatik, punya wibawa. Justru karena itu teman-teman yang seangkatan kami, baik di Niak Mitra maupun di Persebaya itu punya pemikiran, Beli Wayan Diana ini adalah pemain yang istimewa, yang spesial di hadapan almarhum Pak Wenas dan pelatih Pak Basri, M. Basri. Jadi untuk itu saya ingin tahu persis apa kira-kira yang disampaikan oleh Beli Wayan ini, bahwa kesan itu ada pada pemain-pemain pada waktu itu. Nah, sekarang mungkin kita tahu jelasnya. Tolong disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Joko. Ini saya jelaskan di sini. Saya sejak di Niak Mitra terutama aja begitu dekat ya sama teman-teman. Terus sering juga dipanggil oleh bos ya, Wenas, Wenas, sering dipanggil perorangan lah. Jadi biar tahu situasi teman, apalagi menjelang pertandingan kompetisi. Termasuk Pak Basri manggil termasuk juga. Pak Basri juga. Ya, di kantor maupun di mes ya. Ya, di rumahnya juga. Biar tahu persis bagaimana kesehatan teman-temanmu, persiapannya. Jadi kita cukup singkat aja jawab. Anak-anak tuh siap semua, Pak. Siap tempur lah. Nah, itu. Apa karena Pak Wenas mungkin ada sesuatu yang dijanjikan sama Beli Wayan, sesuatu atau barangkali diberi janji-janji yang sekiranya kalau nanti seandainya menang atau juara akan dapat hadiah khusus spesial dari Pak Wenas, begitu. Tolong disampaikan itu. Ya, itu memang bersama. Ada hadiah bersama ya. Hadiah bersama untuk teman-teman kita semua ya. Jika timnya Niak Mitra itu menang untuk bisa memenangkan pertandingan pada hari itu. Jadi semua tahu, semua dengar. Selain ada bonus. Selain ada bonus. Ada target itu ya? Ya, ada targetnya dari Pak Wenas sendiri. Berupa apa tuh targetnya, Mas? Ya, target itu ada berupa emas. Ya, emas lantaan itu pernah. Saya yang pegang itu. Nah, itu ada Pak Basri sendiri. Ditaruh di meja yang mas 1 kilo, kalau juara dibagikan itu gimana itu? Ya itu memang ada. Terus dapat bagikan rumah, walaupun itu dijual lagi ya, barangkali. Kalau masalah rumah itu memang boleh dikatakan itu hadiah juga. Tapi hadiah itu kita cicil, kita angsur. Terutama yang sudah berkeluarga waktu itu. Bagi yang masih bujang, ya itu dikasih cuman uang. Jadi selama ini yang istilahnya teman-teman atau rekan-rekan setim seangkatan kita itu bahwa sebenarnya begitu, tidak ada unsur keistimewaan atau spesial. Jadi tidak pilih-pilih kasih begitu ya. Sama-sama begitu karena semua istilahnya kerja bersama-sama begitu. Jadi begitu. Jadi barangkali ada apa yang disampaikan untuk terakhir barangkali ke para pemain muda supaya memberi contoh kalau seandainya ada prestasi yang baik pasti hadiah itu akan mengalir, hadiah itu akan datang sendiri. Apa gimana itu kira-kira? Ya itu bisa terjadi ya. Jadi apa yang dikatakan Mas Joko tadi itu sangat benar sekali. Sekarang kalau kalian sudah berprestasi di bidang sepak bola, itu akan kalian dikejar sama orang-orang yang berduit terutama. Ya, dimanapun kalian lari pasti dicari. Itu. Harganya rezeki datang sendiri ya. Mahal. Harganya mahal. Ya. Apalagi sekarang ya. Zaman sekarang ini sudah luar biasa. Tidak ada ratusan, karena M sudah. Zaman kita dulu sih lain ya. Iya, kita lain kita terima aja lah. Kita syukuri aja. Jadi ini kesempatan yang paling baik bagi para pemain muda, istilahnya generasi penerus ini bahwa kita ini perlu dicontoh lah dalam arti kita tuh punya semangat, harus berlatih ekstra. Iya kan? Iya, betul. Jadi kita tanpa lelah dalam arti itu
tidak merasa cepat puas atau tidak istilahnya selalu merasa kurang. Betul. Nah itu bagaimana menurut Beliwayan ini supaya anak-anak ini benar-benar punya tekad yang besar, istilahnya punya target, angan-angan atau mimpi-mimpi ingin jadi pemain nasional. Nah, rahasianya apa itu ingin jadi pemain nasional ini? Ya, memang itu satu apa namanya mimpi ya, boleh dikatakan mimpi. Saya pingin jadi pemain seperti si A. Harus ada idola. Idola, saya pingin jadi si A. Lah, harus berlatih, tidak bisa duduk-duduk terus jadi pemain nasional, tidak bisa. Zaman kita dulu saingannya susah. berat. Saingannya berat. Satu posisi bisa 5 pemain. Iya. Seleksinya itu, zamannya Will Cooper. Iya, Will Cooper pelatih dari Belanda itu. Iya. Satu posisi 5 pemain. Coba bayangkan. Persaingannya yang main hanya satu. Hanya satu. Itu kalau dia cedera atau kartu kuning Baru. atau kartu merah baru diganti. Ya, itu sudah duduk aja terus. Iya, cadangan. Itu pelatih asing itu. Iya, itu pelatih asing. Jadi itu jadi anak-anak itu istilahnya para pemain muda ini harus benar-benar punya mimpi, punya angan-angan, ingin jadi pemain nasional. Iya kan? Punya tekad, punya target. Apalagi kira-kira itu yang perlu? Ya. Persiapannya, disiplin mungkin, waktu istirahatnya, makannya, apa itu kan perlu itu. Ya, gizi itu terutama ya. Nutrisi terus makan. Ya. Asupan nutrisi. Dalam istirahat itu harus dijaga. Istirahat paling penting. Apalagi kita mendekati kompetisi dulu. Iya. Kedua hari udah harus kumpul itu. 3 kali latihan. Jadi pagi, siang, sore. Nah, itu kalau kita persiapan menjelang kompetisi. Kompetisi, kita kan pernah. Tingkatkan itu. Tingkatkan. Jadi sepertinya kaki ini sudah tidak bisa diangkat sudah. Latihan 3 kali. Tapi hasilnya? Hasilnya luar biasa. Jadi ada istilah ya. Kalau kita capek di latihan, di pertandingan akan lebih ringan. Lebih ringan. Benar itu ya? Betul. Nah, jadi main 90 menit itu nggak terasa. Sudah berhenti. Nggak terasa. Nah ini, kita sering ngomong-ngomong sama teman-teman. Main 90 menit itu nggak terasa. Seperti pemanasan aja katanya. Iya. Oh, iya betul memang. Makanya ada yang tanya pada saat kita lawan Arsenal itu, yang kita menang 2-0 itu, bahwa apa persiapan fisik yang dilakukan oleh pemain-pemain yang kita? Nggak ada, kita kan sudah rutin, sudah continue rutin, sudah latihan setelah persiapan kompetisi, ya kan? Nggak ada masalah itu. Tidak perlu istilahnya sampai kita harus ada persiapan khusus tentang fisik, nggak ada. Karena kita sudah berlatih ya kan. Betul. Ada latihan judo lagi. Nah, gitu ya kan. Jadi itu otomatis. Nah sekarang seandainya kita sudah berhasil mencapai prestasi, sekiranya bagaimana itu? Apa harus untuk mempertahankan supaya bisa lama di tim nasional, bertahan lama, atau konsistensinya, atau bermainnya itu secara konsisten dan komitmen bahwa saya harus bermain sebaik-baiknya, seterusnya, atau bagaimana caranya supaya bertahan di tim nasional? Apa kiat-kiatnya? Ya, saya rasa masing-masing pemain itu mempunyai misi ya. Ya, visi misi ya, betul. Itu saya harus menjadi seorang pemain inti di tim nasional umpamanya. Bertahan lama. Itu harus ya kita kerja keras lah. Jangan kita cukup apa yang saya katakan tadi cukup cepet dilatih, cepat puas. Dilatih cuma 1 jam selesai. Jadi selebihnya itu kita santai. Nggak bisa. Jadi harus berlatih kekurangan apa itu harus. Jadi nggak bisa. Jadi saya utarakan juga di sini. Jadi liga-liga sekarang ini tidak ada apa namanya ya fasilitas latihan seperti di yang dulu. Memang nggak ada. Saya lihat. Untuk itu kita harus punya inisiatif, kreatif untuk melakukan latihan ekstra sendiri. Ekstra, ya itulah. Bisa di rumah, bisa di lapangan atau di mana saja kan? Ya. Jadi bola gantung, sliding harus rata-rata. Apalagi seperti Beliwayan ini punya kelebihan sliding yang bagus. Sliding sambil ambil bola pun bisa ya. Bisa. Waktu itu ya. Dulu rata-rata pemain belakang kita semua bisa. Nah itu. Terus heading yang tidak mau kalah dengan lawan, jumpingnya itu luar biasa. Body charge, kuda-kuda kuat. Nah itu bagaimana itu bisa sampai kuda-kuda kuat itu? Selain judo mungkin ada latihan lain barangkali? Ya, sebenarnya latihan lainnya sih tidak ada, cuman kita ya karena sudah terlatih, jadi keseimbangan kita tetap terjaga. Balancingnya itu. Balancing ya. Jadi balancenya ada nih karena berlatih yang sudah cukup lama di persiapan, jadi
tidak ada istilahnya khawatir kalau akan cedera. Nah, itulah. Atau istilahnya kalau nanti kalah body charge atau bagaimana begitu ya. Memang kita dulu tuh tidak ada sampai cedera parah lah, teman-teman itu. Semua rata-rata ringan semua. Prepare-nya bagus lah ya. Bagus. Persiapannya bagus. Persiapannya. Jadi itu jadi begitulah adik-adik semua. Saya kira Belia Wayan ini luar biasa. Jadi ini untuk generasi penerus, pemain muda yang saat ini baik itu yang ada di klub-klub sepak bola maupun di tim nasional, pemain di tim nasional. Kalau yang di klub sepak bola yang ada di mungkin di Liga 1, Liga 2, Liga 3, paling tidak kalau belum jadi pemain nasional berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk jadi pemain nasional. Yang sudah jadi pemain nasional bisa meningkatkan lagi, bila perlu dia bisa top prestasi dan bertahan lama di tim nasional. Saya kira begitu ya. Seperti Belia Wayan yang dulu itu ya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan, diuraikan sama Belia Wayan ini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya. Pernah saya lihat pada pertandingan di Surabaya Niak Mitra itu sambil lari, sambil dribbling dengan kecepatan tinggi dan pura-pura umpan tapi langsung ditendang ke gawang, gol itu terjadi. Sampai penjaga gawangnya tertipu kan? Itu benar itu. Berapa kali begitu itu dalam permainan? Itu bisa kita lakukan karena memang proses latihannya yang benar. Wah, ini latihan ini karena tips waktu bagi para pemain kita muda. di drill oleh Pak Wenas langsung. Di drill ya. Memang